Ya, halo teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar UI UX Career Path bareng Bang Boris, Mas Yoki, dan Mas Piko. Oke, sudah kumpul semuanya nih teman-teman, para pembicaranya. Oke, bisa kita mulai ya materinya. Mungkin aku akan tanya satu persatu dulu. Jadi tujuan dari webinar ini adalah ngasih gambaran teman-teman gimana sih gambaran pekerjaan sebagai UI UX designer dari masing-masing bidang yang teman-teman geluti sekarang. Iya, Mas. Kira-kira apa sih yang masuk nggak sadar kan? Mungkin dianggap sebagai seorang top kompetitor, panutan desainer di Indonesia atau yang suka berkompetisi. Mungkin kalau nggak masukin nggak sadar, kalau kira-kira Mas Yogi kasih tahu seperti itu, kira-kira apa sih yang bikin orang-orang mikir Mas Yogi itu adalah top kompetitor di crowdsourcing? Mungkin bisa ceritakan beberapa pencapaian-pencapaiannya? Iya, Mas. Jadi selama ini gabung mulai akhir 2010. Sebenarnya tujuannya simpel, jadi kita cuma cari duit tambahan ya. Karena sebelumnya saya juga kerja di pabrik, juga posisi terakhir juga di product planning and design. Tapi sama sekali nggak ada hubungannya sama desain web dan sebagainya. Di situ tujuannya simpel, cari duit tambahan. Akhirnya terus berlanjut. Jadi desain kerjaan kita itu sangat ini ya, ada hal baru yang bisa kita pelajarin, juga apresiasi hasil kerja kita, hasil desain kita tuh memang kelihatan langsung. Dan semacam addicted ya, akhirnya kecanduan. Awalnya sih memang tetap cari duit sebanyak-banyaknya, tapi semakin di sini tuh semakin ternyata bukan hanya uang yang bisa kita raih di situ. Di situ juga kita bisa ketemu teman-teman baru, belajar ilmu yang baru, juga teknologi yang sekarang lagi tren di perusahaan-perusahaan besar. Karena memang di top coder kliennya memang perusahaan-perusahaan besar kayak GE, Sunshot di Amerika, NASA. Kita senang sekali nggak nyangka bisa kerja bareng sama mereka, ngerti teknologi apa yang mereka gunakan saat itu, dan banyak kerjaan atau ide-ide yang dari proyek mereka itu bisa diimplementasikan ke Indonesia, maksudnya gitu. Untuk efeknya itu akan bagus banget itu. Yang buka wawasan banget ya, nggak Iya. kerja di kantornya, tapi langsung dapat gambaran mereka ngerjain apa sih, dikasih problem yang mereka hadapi. Dan Terus pencapaian-pencapaian, iya gini, silakan, Mas. Di Top Coder tuh emang tiap tahun tuh ada annual event, yaitu baik desain maupun coding itu akan diperlombakan on-site di Amerika. Jadi beberapa member yang memang qualified, dalam arti dia menang terus dalam setahun, menjaga poinnya di leaderboard, akan dapat tiket ke Amerika, semua akomodasi, semua ditanggung, itu akan jadi turnamen di sana. Jadi ada real kliennya di situ ada, dia akan mengadakan workshop desain juga, jadi langsung sekalian begitu round pertama kita selesai, langsung diskusi sama klien, workshop sama klien, gimana solusinya, gimana progresnya, apakah kita sudah mengerjakan ke right direction dan sebagainya. Dan alhamdulillah dari tahun 2012 sampai 2019 kemarin, ya alhamdulillah dapat tiket terus ke Amerika. Setiap tahun ya? Dari tahun 2010 ya? Iya. Mantap. 2012, Mas. Itu kalau teman-teman tahu, padahal kompetisi di Top Coder tuh susahnya luar biasa. Saya baru ikut setahun tuh langsung nyerah. Mas Yoki ini setiap tahun menang dan dia dapat kesempatan jadi finalis setiap tahunnya 10 besar. Luar biasa. Mantap. Mungkin jadi inspirasi buat teman-teman juga ya. Bisa dibayangkan kan, bisa menang setiap tahunnya, itu berarti harus menang banyak sekali kontes setiap tahun, udah ngumpulin uang hadiah berapa banyak itu Mas Yogi. Oke, sekarang ke Mas Boris. Halo Mas Boris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini live dari Jakarta atau Singapura nih? Singapura. Di rumah ini. Di Singapura. Oh, nggak di Jakarta sekarang ya? Udah sejak kapan di Singapura, Mas Boris? Saya dari 2010. Baru 2010. 2010. Maksudnya
Memang base-nya di Singapura sekarang ya? Saya emang di Singapura. Saya udah lama di luar, udah 14 tahun di luar Indonesia. Oh enggak, kan jadi Director of Design Ops-nya Gojek kan, itu ngantornya di Singapura berarti? Iya, saya base-nya Singapura, tapi ya regional role sih. Cuma timnya emang kebanyakan Oh, tersebarnya di Jakarta sama Bangalore, India. Kalau oh di gitu. Singapura ini pusat data science di sini, sama research. Hmm, I see, I see. Wah mantap ya. Jadi sebagai orang Indonesia kerja di Singapura. Nah tadi udah aku jelaskan Mas Boris kan dikenalnya teman-teman di sini sebagai mungkin bisa dikatakan father of UX-nya Indonesia kali ya. Karena banyak yang memandang Mas Boris ini sebagai seorang sosok yang luar biasa, apalagi di bidang user experience, apalagi sekarang profesi terakhir menjabat sebagai direkturnya Dekakon Indonesia yang kita bangga-banggakan, kita idolakan semuanya. Kira-kira apa sih yang bikin Mas Boris tuh bisa dianggap sebagai father of UX Indonesia kalau Mas Boris? Mungkin juga baru tahu anggapan kita, tapi mungkin bisa dijelaskan apa aja pencapaiannya Mas Boris sejauh ini? Kayaknya mungkin Kiprahnya di dunia. karena usia kali ya, Cindika. Karena duluan mungkin. Saya awalnya engineers. Jadi saya Hmm. studinya itu electrical telecommunication engineering sama urban planning. Jadi saya nggak bisa dibilang masuk ke dunia desain nggak sengaja karena waktu itu lagi kita semua engineers, terus nggak ada desainernya dan kita tahun 2006-an gitu nggak nganggap desainer penting ya tahun itu ya. Jadi terus Ya. tapi saya suka kutik kayak dulu mungkin teman-teman sekalian ini ada yang tahu ada yang enggak Adobe Fireworks dulu kalau tahun 2000-an. Nah, itu Itu fact mirip-mirip ya. itu gabungan Vector sama Bitmap. Nah, cuma dipakai buat interface terus di komputer saya tuh ada Fireworks terus kata manajer saya kamu ada Fireworks sudah kamu aja yang jadi desainer saya bilang oke saya jadi desainer karena saya dulu Kenapa tuh? posisinya lead software engineer gitu. Jadi nggak Terus, sengaja kemudian dari situ baru belajar dari buku. Dulu dikenalnya bukan UX tahun 2006 itu interaction design. Jadi buku yang dipakai itu interaction design dari Alan Cooper, About Face. Terus baru muncul kayak si James Jarrett bicara tentang elements of UX itu baru-baru tahun 2000 mungkin 9 kali ya. Jadi tahun 2000 itu belum ada. Jadi kita pun nggak ngerti istilah UX apa. Yang penting ya bikin flow aja gitu. Dari situ kalau saya banyak juga di corporate sih awal-awal. Jadi kayak masuk ke telco Norwegian telco baru saya dapat role resmi UX designer tahun 2009-an. Terus baru 2010 pindah ke Singapura baru mulai dapat role UX. Terus di sini baru startup pun dulu nggak begitu rame ya 2010. Dulu ada satu yang layanan chatting yang terkenal dulu. Mungkin udah ada yang nggak pernah dengar sekarang. Dulu namanya Mic33. Itu yang pertama bikin chatting yang kayak WhatsApp. Jadi dia tapi arahnya ke bikin bukan kita bukan orang asli, jadi kita bikin avatar. Nah mungkin agak miss-nya di situ kalau dia bikin kayak orang asli pakai nomor telepon, teknologi udah ada sebenarnya. Dari situ udah saya di startup terus dari 2010 startup, sempat masuk ke corporate lagi karena pengen benerin corporate, bergerak buat masuk ke largest telco group. Tapi tahan cuma 1,5 tahun karena birokrasi segala macam kayaknya sayang waktunya gitu ya kita nggak punya waktu banyak akhirnya saya masuk ke Gojek sekarang. Pencapaiannya Mas Boris sejauh ini kan mentor di mana-mana nih. Kenapa kok bisa dikenal banget di Indonesia? Kan Mas Boris sendiri mungkin bukan seorang yang fokus di dribble sebagai orang yang enggak, jalurnya kan Iya. beda. Tapi Mas Boris dianggap sebagai memang apa ya father of UX-nya gitu Indonesia. Banyak Itu apa ini yang aja kali ya, banyak sharing aja. Terus waktu yang awal-awal 2010-an kayaknya saya bikin slide di SlideShare bagaimana mendesain UX yang mudah. Nah itu kayak yang download lumayan banyak. Itu jadi salah satu yang kayak patokan orang gitu belajar. Dulu belum ada design sprint, belum ada yang ya design sprint lah kayak yang sekarang populer. Terus saya senang sharing aja. Mungkin salah satu juga yang bikin paling lumayan naik daun gitu istilahnya, terus saya jadi mentor di Silicon Valley di Google Launchpad. Wah keren Itu banget. mulai naik daun. Tapi kalau saya mungkin bukan desainernya ya. Kalau desain saya bisa bilang saya mungkin visual design atau UI-nya kurang. Mungkin lebih ke proses kalau saya. Sama seneng sharing aja. Itu yang bikin mungkin dianggap. Jadi kayak persepsinya mungkin
Father React tapi ya karena lebih sharingnya sebenarnya. Ilmunya sama-sama aja dengan yang lain, malah kalah mungkin. Ini keep in mind teman-teman ya, ini adalah sesi yang untuk ngupas intronya aja. Harapannya sih nanti kita bisa bikin sesi sendiri untuk tiap orang secara individual. Tapi di webinar kali ini kita akan nyoba sharing lebih ke perbandingan antar profesi gitu ya. Nah, oke, berikutnya mungkin aku akan balik ke Mas Piko lagi. Kita pengen tahu nih Mas Piko, sebenarnya dan semua teman-teman lainnya di sini, sehari-hari ini kerja kalian gimana sih? Apa yang buat kalian itu berbeda gitu kan? Mas Piko sebagai seorang ownernya studio, Mas Yogi itu kompetitor, harus kerja di enterprise dan di corporate gitu kan, dan startup sekarang ya, lebih tepatnya. Itu gimana sih kehidupan sehari-hari, work life-nya sebagai seorang Piko dulu deh. Apa yang work life kamu udah juragan sekarang ya? Tinggal kontrol ke atau masih suka desain-desain, masih suka posting up dribble gitu atau gimana? Jadi sih kalau untuk work life di studio sih standar ya Mas ya. Ya datang terus kita ngobrolin ya ada untuk projectnya, cuma sebenarnya sih lebih banyak itunya sih. Lebih banyak ngobrol ngalor ngidulnya sih kalau di studio sih. Jadi nggak fokus full time kerja kayak gitu enggak sih, lebih ketemu lah. Karena kan kalau untuk kerja sih di UWW sendiri kan nggak ada patokan nih untuk kerja di kantor atau remote. Ya jadi kalau yang pengen remote ya remote, kalau untuk yang pengen ke studio ya datang aja ke studio gitu. Tapi emang kadang setiap minggu kita ada kayak apa ya, tim coordination lah biar flow-nya ngerjain project itu sama. Kebetulan kan di studio emang basisnya kan service ya. Jadi ya ngerjainnya project design gitu. Oke. Ya. Nah, aku mandangnya kan Mas Piko founder studio yang rising banget itu kan. Berapa 3 tahun udah langsung top 3 Indonesia gitu. Kebiasaan apa sih yang Mas Piko lakukan setiap harinya yang bisa bikin Mas Piko bisa bangun studio sampai akhirnya bisa top 3 Indonesia? Apa kebiasaan yang mungkin teman-teman nggak tahu dari Mas Piko? Ini kalau bisa sharing nih tentang tips-tips. Yang pertama sih terus explore. Jadi setiap hari emang nyoba hal baru lah. Karena emang di studio fokusnya lebih ke visual, kita mencoba visual-visual yang baru gitu. Lebih ya mungkin untuk keseluruhan desain mungkin agak sama lah sama yang lain. Tetapi mungkin kita bakal lebih ke detail-detail kecil gitu sih. Terus yang kedua apa ya, sering collab karena kan kita tim terus satu orang sama satu orang lainnya kan harus biasain ngobrol, harus biasain ngerjain apa eksplorasi project juga sih. Jadi sebagai contoh misal UI designer nanti collab sama ilustrator kayak gitu sih. Nah, Mas Piko ini kan sebagai seorang founder tim ya, yang dulu juga pernah merasakan sebagai seorang individual designer yang juga mencoba untuk berkarir sebagai freelancer kan. Benar. Itu akhirnya sampai jadi tim itu sebenarnya kalau aku boleh bandingkan kayak top player-nya dribble di Indonesia bahkan dunia ya. Kayak Pepper Pilar, ada Mas Gani juga itu kan top player dunia juga kan. Dia akhirnya membuat tim setelah dia sebagai top player dunia gitu kan. Nah, Mas Piko sendiri ini bisa naiknya itu setelah Mas Piko sebagai seorang desainer perorangan itu melejit dulu, jadi top dulu, baru bikin tim atau setelah bikin tim baru nanti studionya yang bisa jadi top di dribble? Malah kalau aku bikin tim dulu, baru naik gitu Mas. Karena kan emang kalau tim itu kan kelebihannya kan bareng-bareng Mas. Terus saling support gitu loh. Saling support, naiknya bisa apa ya? Bisa unda-undaannya konsisten lah. Gitu.
Berarti ini masalah talent ya, Mas Viko bisa merekrut talent-talent yang luar biasa yang akhirnya bisa membuat tim yang dream team yang bisa jadi top player di dribble. Kuncinya apa sih Mas Viko bisa gabungin teman-teman yang berbakat seperti itu? Gak gampang loh bisa meng-hire talent ini. Itu kuncinya apa? Sebenarnya jalanan suka kulino, Mas. Dulu pas masuk juga macam-macam backgroundnya. Ya ada yang emang udah jago di desain, ada yang emang baru belajar, bahkan grid pun nggak tahu, terus tipografi juga belum paham, pilih warna juga belum paham, ya kita belajar bareng lah di studio lah. Kan rame tuh, jadi yang satu sama yang lainnya itu saling ngasih masukan gitu sih. Oh, jadi perkembangan kualitasnya di OWB juga karena adanya tim, jadi kalian bisa sharing-sharing knowledge, saling sharing insight, Iya, saling dukung gitu itu yang bikin bisa meroket ya. Luar biasa iya, banget. Nah, inspirasi bagi teman-teman yang pengen bikin tim ya. Jadi antara perorangan sama tim tuh memang kerasa banget bedanya ya, Mas Viko ya. iya benar. Mungkin di perorangan bisa lebih cepat, kalau tim kita bisa lebih jauh. Waduh. Wah, Sekarang kita nggak buat Mas Yoki nih, Mas Yoki. Gimana sih? Aku sekarang pun masih penasaran ya. Karena bisa hidup dari kompetisi ini luar biasa susah loh. Kita saingannya banyak, apalagi kalau kita ngomongin mungkin banyak juga teman-teman, mungkin banyak teman yang nggak tahu Topcoder ya. Tapi mungkin yang suka kompetisi 99distance.com atau freelancer.com itu mengandalkan kompetisi ini ya ketir-ketir juga kan setiap hari bisa menang apa enggak, menang berapa kali gitu kan. Nah, Mas Yoki ini gimana sih kesehariannya kok sampai akhirnya bisa menang terus gitu? Apa? Apa setiap hari punya target harus menang 4 kali setiap bulannya atau setiap hari harus kompetisi berapa gitu? Ya memang banyak nih Mas, banyak pertanyaan yang seperti itu ya. Kan sudah keluarga, terus gimana? Sebelumnya saya ingatkan juga ke teman-teman bahwa itu adalah 2 hal yang berbeda. Karena kita bekerja sama rezeki itu beda. Kalau masalah uang, rezeki itu sudah urusan yang ngasih Maha Kuasa tuh, sudah domainnya sudah beda. Kalau umpamanya yang kita lakukan sebagai manusia cuman bisa bekerja sebaik-baiknya. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Apa yang, bisa kita pelajari, ya semua itu dimaksimalkan. Jadi kalau umpamanya target saya harus menyelesaikan pekerjaan sebagus-bagusnya, udah gitu aja, secepat-cepatnya. Terus kalau mau urusan menang kalah itu sudah bukan kuasa kuasa itu aja. Ya selama ini cuman mikirnya, jadi kita memang ada goal yang ke depan lebih jauh, cuman saya lebih suka, saya pecah-pecah. Jadi umpamanya, deadline-nya kapan, saya juga harus nyiapkan apa yang harus diselesaikan dulu, diurutkan dulu, kemudian setelah itu selesai, kemudian next-nya ke depannya apa. Kalau sudah selesai pekerjaan satunya, kita next ambil challenge yang berikutnya. Terus begitu terus, Mas. Oke, jadi fokusnya emang bukan cari duit gitu ya, tapi memang ngerjain sesuatu semaksimal Ya, mungkin bikin Mas Yoki bisa puas gitu ya. Passion-nya memang ngerjain sesuatu dari passion-nya dulu itu ya? awalnya memang tujuannya semua pasti cari duit, Mas. Nah, tapi semakin di sini alhamdulillah semakin, bisa memahami bahwa semua itu akan kembali ke kalau memang sudah rezekinya ya nggak akan kemana. Kalau umpamanya teman-teman yang di luar negeri, di Eropa, di negara Asia lainnya, itu sama, cuman istilahnya beda, luck gitu ya. It's not Hmm. your luck, iya, you are lucky this. Nah, karena memang pada akhirnya semua desainer itu mempunyai pemahaman beda-beda. Kalau eksekusi insya Allah bisa sama semua karena bisa dipelajari di YouTube dan sebagainya. Hmm. Cuman ketika presentasi kemudian memberikan solusi yang terbaik, nah lagi-lagi ujungnya kembali ke klien, mana yang lebih cocok, mana yang lebih resonate, lebih mereka cocok gitu. Ya kan yang menggerakkan hati kan juga bukan kita maupun desain kita, tapi ya itu kalau yang saya pahami sendiri Mas. Itu aja sih. Wah, duri. Nah, kalau Mas Yoki kerja sebagai kompetitor nih, kalau sekarang aku Heeh. yakin kan udah 10 tahun loh sebagai kompetitor, pattern-nya udah hafal kan, ikut tuh udah auto menang gitu. Oh bukan, enggak juga.
Nah, perjuangan Mas Yuki di awal supaya bisa berkompetisi itu gimana sih? Aku yakin rasio menang di awal dulu pasti akan nggak seperti sekarang kan. Sekarang mungkin ikut 5 kontes, yang menang 6 gitu kan. Kalau dulu kan mungkin ikut 5 kontes menangnya cuman kadang 1 atau 5 kontes. Perjuangan di awal seperti apa Mas Yuki? Apa yang buat Mas Ya, Yuki sebagai kompetitor? jelas awal-awal ya kita pasti akan menghindari namanya veteran designer itu pasti kita menghindari. Challenge Mhm, mana yang itu terlihat namanya join di situ yang veteran-veteran otomatis kita akan istilahnya hindari. Tapi lagi-lagi kalau mainnya semua saya hindari akan nggak kerja apa-apa. Akhirnya ya tadi prinsip bahwa desain kita fokus saja ke speknya, ke goal-nya, ke result-nya. mhm, Hasil itu sudah bukan domain kita. Nah, itu memang terbukti, Mas. Jadi banyak desainer tuh yang memang secara visual itu memang lebih bagus, jauh lebih bagus. Tapi sampai sekarang pun saya juga bingung kenapa kok klien suka milih ini. Nah, begitu juga kita juga di posisi yang pede ya bahwa desain kita bagus, solusi kita sudah tepat, tapi klien ngambil pemenangnya yang lain. Nah, itu akhirnya dari pengalaman itu kita belajar bahwa um, yang dilakukan manusia semaksimal mungkin sudah gitu. mhm, Cuman cuman semaksimal seperti apa juga saya juga dengar juga di podcastnya Mas Boris juga semaksimalnya ya kita juga bisa searching di internet, habis itu waktu tidurnya kita kurangi buat belajar, ingat loh ya, buat belajar. Terus setiap progres itu, setiap perkembangan dari desainer yang pemula sampai yang punya pengalaman itu kan juga melalui jalannya yang berliku-liku. Nggak semuanya harus instan. Kalah menang pun juga harus kita nikmati juga. Dan um, ilmu itu banyak sehingga harus rajin terus mengupdate ilmu, belajar, dan juga harus mulai belajar sharing-sharing ilmu juga karena juga mengupdate dan apa ya, biar ilmunya yang kita pelajari itu nempel juga. mhm, mhm, Jadi kalau maunya kompetisi jangka waktu lama memang ada waktu juga jenuhnya juga ya. Mmm, Beberapa waktu 2 tahun lalu 3 tahun lalu saya selingi juga bantu startup itu, Relief. Jadi ikut programnya pemerintah, saya juga dipanggil, namanya PPBT dan akhirnya ketemu jodohnya di Relief. Ya mmm, alhamdulillah Relief juga, anak-anak mudanya, timnya itu juga memang passion-nya dan kinerja mereka bagus ya, kita sekalian belajar bahwa startup itu seperti apa dan bagaimana sih dengan ilmu yang freelance yang kita pelajari selama ini kita terapkan benar-benar di startup. Karena memang di top coder kan kita juga bukan hanya dikasih wireframe kemudian dikerjakan ya istilahnya cuma mewarnai dan sebagainya. Tapi di situ kita ada proses juga memahami flow secara lengkap, memahami produknya si customer sendiri. Ya alhamdulillah akhirnya bisa berkembang juga, bisa memberi kontribusi sebagai mentor juga, mhm. kira-kira Apa sih gitu. dari Mas Yoki yang sudah berpengalaman 10 tahun nih di Mhm, kompetisi di top coder kan, menghadapi banyak klien-klien corporate levelnya multinasional apalagi kebanyakan dari Amerika. Hal apa sih yang Mas Yoki tularkan ke startup di Indonesia itu yang bisa dikasih beberapa contoh gitu kan? Ide-ide apa sih yang mhm. Idenya banyak, bahkan mereka mulai ide dari yang simpel, Mas. Dari mhm, yang simpel, istilahnya, mereka juga kayak kata Mas Jandika bilang bahwa di GE itu juga perusahaan lama, mereka semua mulai bergerak ke digital. Nah, yang di top model yang beberapa saat ini juga semua interaksi maupun kebutuhan bisnis pun juga dirubah ke digital. Mulai dari smart city, habis itu juga, apa namanya, kebutuhan bisnis itu semuanya dirubah dibuat semudah mungkin sehingga mudah digunakan baik di dunia skala industri, maksudnya di karyawan, di factory dan juga, customer-customer yang, istilahnya end user langsung itu mereka harus bisa menggunakan dan memahami produknya sesimpel mungkin. Kalau main mmm, di Indonesia saat ini memang saya lihatnya ya memang, banyak akhirnya menjadi super app semua. Semua app-nya isinya banyak semua ya. Itu kebalikan dengan di Amerika, kalau mereka megang satu ya fokusnya ke satu itu, satu bidang itu aja. mhm.
Ini mumpung ada direkturnya nih, Mas Yoki. Iya. Dan memang jadi emang selama berkompetisi di ini juga klien kan juga banyak yang corporate, sehingga kita lihat teman-teman yang dribble tuh minder. Wah, ternyata desain saya yang selama itu nggak sebagus-bagus teman-teman yang di dribble. Nah, Oke. akhirnya kita mencoba mix ya dengan style and dribble yang ada. Saya bawa ke top coder dan ternyata memang feedbacknya mereka mengejutkan. Yang terlalu buang-buang space lah, yang terlalu warnanya nggak matching, terlalu kontrasnya. Nah, akhirnya dari situ kita akan tetap berevolusi karena dribble juga dan lainnya memang tren dan update-nya memang visual pleasing ya, memang enak dilihat. Bagaimana sih kita mematchingkan dengan kebutuhan industri yang atau corporate yang memang nggak enak dilihat. Oke. Keren Mas Yoki. Bang Boris. Ya. Kemudian sebagai mungkin yang paling senior di sini ya. Perjalanan karir Mas Boris kan zaman dulu waktu muda mungkin belum ada dribble. Kayak mungkin Om Boris mungkin nggak sempat berkompetisi di situs-situs kontes juga ya, kayak situs crowdsourcing dan sebagainya. Mas Boris lihat mereka berdua ini gimana sih tanggapannya? Kalau mandang kayak Mas Piko sebagai seorang founder designer, makanya Mas Boris sebagai seorang direktur di Dekakon ya, mandang ada anak muda kayak Mas Piko yang bisa bikin studio yang top 3 Indonesia, bahkan juga dilihat di dunia, Mas Yoki yang seorang yang bisa konsisten berkompetisi, menangani permasalahan level dunia, itu Mas Boris mandangnya gimana? Ya ini salah satu the beauty of borderless world-nya kayak sekarang gitu. Kalau dulu orang buat bisa desain misalnya buat perusahaan dulu, saya pertama kali yang engineer itu saya buat British Telecoms. Waktu itu desain buat kereta di London. Ya cuman yang kerja di situ aja yang bisa gitu kan. Tapi dengan adanya dribble, dengan ada platform buat competition, semua orang basically punya chance yang sama buat berkompetisi dimanapun dan berkontribusi ke perusahaan apapun. Gitu. Jadi itu sebagai saya lihat kayak anugerah gitu ya buat teman-teman yang sekarang gitu, buat bisa nggak ada batasan. Jadi yang batas itu cuma kita aja. The only limit is you gitu. Jadi kalau buat kita bisa terinspirasi sama Mas Piko, Mas Yoki, semua orang bisa, cuman harus, kan ada yang bilang tuh practice makes perfect, tapi sebenarnya bukan practice aja, tapi the right practice. Right practice itu ya belajar ke orang-orang yang udah sukses. Nah, saya lihatnya peluang terbuka lebar, nggak ada alasan buat orang bilang saya nggak bisa berkompetisi. Cuman yang dibilang sama Yoki aja tadi, emang harus belajar gitu ya. Itu intinya, humble itu salah satu cara buat kita bisa accelerate gitu. Itu caranya kita bisa belajar. Jadi ya, saya ngelihatnya itu sih. Dan juga kayak misalnya Gojek ya, kita ngelihat semua orang bisa jadi kompetitornya Gojek gitu kan ya. Semua orang tinggal buka laptop, dia bisa belajar coding, dia bisa bikin layanan yang fokus ke sesuatu yang solve problems. One day dia bisa mungkin nggak unicorn dulu, tapi paling nggak dia bisa bikin sesuatu yang dipakai sama orang. Jadi chance-nya besar sekali, dan itu saya lihat sesuatu yang very exciting buat ngelihat kayak gitu, terbuka buat semua orang. Mantap. Keren. Kalau Mas Boris sendiri nih, apa sih? Teman-teman pasti penasaran kan gimana keseharian seorang direktur desain ops di Gojek gitu. Gimana sih? Apakah kan punya target nih, kayak Piko juga punya jadwal keseharian, punya target untuk bisa dapat klien berapa untuk supaya bisa tetap bertahan, kayak Mas Yoki juga berkompetisi harus menang berapa kali sebulan biar bisa ngebul terus ya kan dapurnya. Kalau Mas Boris nih sebagai direktur, apa sih kesehariannya? Apakah punya target kayak harus berapa meeting setiap bulan atau harus punya workshop gitu? Gimana keseharian Mas Boris? Work life-nya? Ya, yang pasti kita awalnya kita results oriented ya. Jadi kita selalu misalnya setiap 6 bulan itu kita punya strategi. Kalau kita udah bicara yang scale-nya kayak Gojek itu kan usernya udah puluhan ratusan juta gitu yang download apps-nya segala. Ya kita harus bikin strateginya di setiap 6 bulan sebelumnya kita udah bikin strategi mau bikin apa, dan 6 bulan itu ya kita jalanin gitu. Nah kalau yang levelnya kayak kita ya biasanya kita yang agak pusing mikirin apa yang harus dikerjakan buat meraih strategi itu gitu. Contoh gampang misalnya ini bukan Gojek ya, misalnya contohnya kita mau 200 juta active user misalnya gitu kan. Nah, terus kita yang di bawah yang mikirin gimana caranya nih kan kita mecah strateginya jadi apa. Kalau dari saya sendiri
kita ada patokan sih, kayak misalnya setiap 6 bulan itu kita setiap bagian itu harus punya satu inovasi besar. Terus setiap cycle 6 mingguan itu harus ada inovasi kecil yang kita buat. Inovasinya macam-macam. Jadi misalnya inisiatif atau ada ini tertentu ya, ada kayak feature tertentu yang itu kayak patokan buat kita kerjain. Cuman day to day-nya ya gitu deh, hektik. Ya kan kayak Gojek 20 produk, 20 plus produk, desainernya ada 100, belum engineers-nya sama PMs-nya gitu kan. Jadi ya gitu deh, hari-hari ya penuh dengan kita kalau kita termasuk yang meeting itu hal terakhir kalau di tim. Kita selalu fokusin asinkronus, jadi kita kayak pakai Slack, pakai email, pakai kayak Confluence, Jira, kita kolaborasinya di sana heavily. Soalnya kita percaya orang kalau chat gitu kita terlalu ngeganggu. Jadi chat tuh kayak the final final media gitu. Kalau kita udah benar orang nggak bisa baru kita chat. Tapi kalau itu selalu kita asinkronus, kayak kolaborasi di Google Docs, di dokumen segala macam. Bisa kayak gitu. Jadi itu day-nya penuh dengan planning sama eksekusi. Itu aja. Mantap. Keren. Oke, sekarang kita masuk lebih ke condong ke path-nya ya untuk karirnya masing-masing gitu kan. Aku sih penasaran dari Mas Yogi dulu kali ya. Mas Yogi kan aku masih nggak habis pikir sih orang kayak Mas Yogi ini bisa bertahan sebagai kompetitor nih, hal yang keren banget ya, konsisten dan bisa bertahan di situ karena berkompetisi itu aku ya rasa berat banget. Untuk bisa dapat problem baru setiap harinya, ngerjakan problem yang baru, itu harus berpikir banget otaknya. Kalau kayak kita kerja sebagai di perusahaan, katakanlah aku kerja di Gojek ya, setiap harinya kan mengerjakan hal yang sudah tahu pattern-nya kan. Permasalahannya itu kita punya visi 6 bulan ke depan yang Mas Biris katakan tadi, kita fokus aja ke sana nih. Tinggal cari jalannya seperti apa. Kalau sebagai kompetitor kan problemnya tiap hari beda-beda tuh. Itu otak pusing juga, bisa panas kan. Nah, tadi udah Mas Yogi jelaskan karena passion kan, karena suka ngerjain hal. Tapi yang aku penasaran, Mas Yogi sempat berpikiran nggak sih untuk akhirnya kerja full time untuk oke lah udah saatnya aku lebih settle kan untuk kerja full time. Karena aku tahu Mas Yogi dulu sempat ada kisah juga cerita bahwa di salah satu Top Coder Open final di Amerika sana, Mas Yogi sempat tawar kerja kan untuk full time di perusahaan di Amerika. Sama kayak saya kasusnya kan, saya tawar kerja di GE, tapi akhirnya saya terima. Tapi Mas Yogi ditolak kerjaannya. Kenapa Mas ditolak itu? Iya Mas, memang karena kita, kalau saya sih tujuannya mensimpelkan hidup aja sih, gitu loh. Saya nggak ngejar mulu-mulu karena memang sebelumnya saya juga 6,5 tahun di factory juga, ya kondisinya juga maksudnya terkena juga waktu itu ada efisiensi sehingga pekerjaan semakin banyak, tuntutan juga semakin banyak. Sempat kepikir, pengen, wah kalau kerja dalam bayangan kalau kerja di Gojek seperti apa, kalau kerja di Facebook dulu memang awalnya waktu di San Francisco memang di ini ada booth-nya Facebook. Saya juga daftar, mereka juga lihat, akhirnya sempat dikontak, cuman saya nggak mau. Itu kemudian Facebook. juga Ditunggu Mas Yogi di Gojek, ditunggu di Gojek. Nanti email saya share. ya, Cara lu langsung. Ya. Karena memang waktu itu memang yang di mana di San Francisco memang kita tuh ada 3D Cube ya. Memang waktu itu pertama boomingnya 3D printer. Jadi kita memang excited di sana dan kemudian di waktu itu Sunshot juga. Waktu itu Sunshot itu seperti PLN-nya Amerika. Saya juga kebetulan mereka ada bikin game untuk memperkenalkan pollution tentang di energi. Akhirnya waktu itu staff top codernya kontak sama saya bahwa ini untuk project ini mereka mau minta kamu langsung direct ke sana. Saya bilang saya fokus ke Top Coder Open, saya ngejar challenge yang berikutnya. Kalau untuk dengan waktu lama saya mohon maaf nggak bisa gitu. Karena memang saya basicnya suka challenge, jadi macam-macam customer, macam-macam problem itu memang menarik. Jadi ibaratnya waktu berkompetisi kayak di Top Coder itu ibarat saya main game, karena game juga kesukaan saya. Saya bisa nyaman, bisa enjoy berlama-lama berkompetisi karena memang ya alhamdulillah ketemu di situ passionnya di situ. Berbagai challenge dan juga
ada beberapa ilmu dari game yang kita bawa ke sana, itu memang asik memang. Dan Itu sebagai untuk main game ya? gimana Mas? Maaf? Justifikasi supaya tetap bisa main game kan? Tujuannya belajar. Enggak juga. Karena game juga edik, akhirnya memang saya stop dulu. Oh. Jadi ada kalau memang udah masuk ke mode serius, memang stop dulu, memang distract banget emang. Cuman banyak yang memang di game tuh sebenarnya update UI-nya memang lebih cepat. Kayak dulu kita tahu game Watch Dogs, dia memang HUD-nya atau head-up display-nya dia memang lebih cepat. Begitu juga film-film itu memang style-nya memang lebih cepat terupdate. Nah, akhirnya kembali lagi ke project-project atau ide-ide yang dari tiap-tiap perusahaan di luar itu yang bisa kita aplikasikan ke sini dan ternyata banyak. Contohnya umpamanya di UK itu mereka ada PDAM-nya mereka tuh untuk metering-nya mereka cuma tinggal foto langsung kirim konfirmasi dan langsung tagihannya di situ. Jadi itu menghilangkan proses yang seperti yang di Indonesia. Kita harus datang manual, ditulis manual, kemudian di-input itu hilang di situ prosesnya. Dan juga di apps itu yang di UK itu bisa report baik maupun pipa bocor maupun pencemaran air dan sungai itu mereka bisa report semua. Jadi idenya bagus banget, Mas. Banyak ide banget yang bisa dibawa ke Indonesia ya. Ini untung nggak bahasa Inggris ya kita benarnya. Ya. Kita disampaikan. Tapi emang di Top Coder tuh setiap kita project ada NDA-nya ya, berarti itu saking mereka merahasiakan ide itu, tapi kita punya akses bisa lihat idenya, bisa ngerjain problemnya langsung. Itu aku rasa wah keren banget, luar biasa ya. Oke, Mas Piko. Mas Piko sempet nggak sih nyoba ngelamar kerja kantoran gitu? Atau sempat tawar juga malah? Aku sempat kerja 2 tahun Mas di startup. Oke. Tapi sejak kapan sih Mas Piko mulai pengen bikin studio gitu? Karena nggak semua orang desainer itu akhirnya tergerak untuk bikin studio. Mereka lebih suka kerja sendiri gitu kan sebagai seorang single player. Tapi Mas Piko ini akhirnya bikin tim tuh sejak kapan sih punya inisiatif itu? Apa yang mendasari? Dulu sih sebenarnya nggak niat. Jadi mulai dari belajar kelompok gitu loh Mas. Untuk timku yang pertama kan mulai belajar kelompok Mas di kampus itu loh. Terus ikut lomba di kampus itu. Dulu kayak apa ya, IMECOM ICT Award-nya kampus lah. Terus ikut bikin karya, kebetulan ikut 2 kali. Yang tahun pertama nggak dapat apa-apa, terus yang tahun kedua masuk finalis gitu. Terus dari situ kok kayaknya asik nih. Ya udahlah, iseng-iseng upload di YouTube, kok dapat project gitu. Terus kan sayang kalau nggak dikerjain Mas. Ya udahlah, ayo dikerjain gitu. Jadi nggak ada niatan dari awal terus langsung bikin studio itu nggak ada. Tuh. Ya kayak air mengalir lah, jadi proses satu datang, ada lagi proses satu datang, padahal tanpa marketing waktu itu 2015. Kalau kapasitasnya OWB sendiri sekarang gimana sih Mas Piko? Udah sampai kayak nolak project itu, saking banyaknya project yang masuk atau gimana? Setiap bulannya sampai berapa project yang dikerjain? Kalau sampai nolak sih enggak Mas. Jadi dilalah cukup lah. Pas selesai terus ada project masuk pas kayak gitu sih. Paling kalau misal timelinenya kurang 1 minggu gitu, tinggal bilang ke klien, ini nanti paling nunggu 1 minggu mau enggak. Kalau enggak mau ya udah kita lepas. Kalau misal mereka mau nunggu ya kita masukin timeline ke selanjutnya gitu. Kalau antri tadi ya? Ya antri lah. Kliennya dari mana mayoritas kebanyakan? Dari US sama Europe sih banyaknya. Tapi Asia juga banyak. Mas Piko, aku mau tanya nih,
Mas kan sebagai orang yang menjual servis ya, sebagai orang Indonesia menjual servis keluar. Anggapan stereotip yang ada sekarang kan memang kita ramai Gojek karena kita jualnya murah, hasilnya bagus gitu kan. Apa memang sekarang masih relevan seperti itu? Karena aku lihatnya Indonesia tuh top player di dribble kan. Kita bisa jual mahal juga sebenarnya. Atau memang sekarang teman-teman semua sudah nggak jual murah lagi, jualnya memang kualitas dan kita bersaing dengan para desainer di luar sana. Sebenarnya tergantung positioningnya, Mas. Jadi kalau pas di nego kan nanti ada kita memperkenalkan diri lah, ada sesi memperkenalkan diri, kita cerita experience-nya, terus kita cerita ya macam-macam lah. Nanti di situ baru kita kasih tahu sama si klien itu rate kita sekian dengan timeline sekian kayak gitu. Jadi kita caranya nggak banting harga lah. Kita jual jasa yang profesional gitu. Mantap. Kalau positioningnya sendiri di OWW ini apa sih? Memang levelnya udah high atau menengah atau memang masih jualnya ekonomis? Kalau itu nggak tahu, Mas. Maksudnya high itu seberapa? Karena kan kalau aku pribadi belum tahu ya patokan high itu batasnya seberapa, low itu seberapa gitu. Jadi ya sekiranya kita HPP-nya masih masuk, ya kita sikat aja gitu. Mantap. Nah, sekarang ini kan aku yakin di antara penonton video kita sekarang ini mungkin ada yang di kubunya Mas Boris pengen berkarir secara enterprise atau di startup, ada yang pengen bikin studio, atau pengen ikuti jejak Mas Yogi sebagai kompetitor ya, yang masih single factor dan menikmati hidup gitu kan. Bermain setiap hari lah katakanlah, tanpa harus terpaku jam kerja dan sebagainya. Nah, di antara kalian semua ini kira-kira apresiasi tertingginya itu seperti apa sih di masing-masing bidang kalian tuh? Katakanlah mungkin aku nggak ngerti di antara Mas Yoki, Bang Boris sama Mas Piko ini melihat posisi sekarang ini udah di level yang udah sesuai tujuan atau masih punya gambaran kira-kira pengen kayak gimana gitu lah. Ngerti kan maksudnya gimana? Kayak Mas Boris nih orang yang berkarir di bidang startup atau di enterprise. Level tertinggi orang yang fokus di bidang UX di level perusahaan tuh setinggi apa sih nantinya? Bakal di jabatan apa yang Mas Boris incer tuh goalnya besok ke depan kayak gimana ya kalau beri sharing? Mungkin Mas Boris dulu ini. Kalau saya pas dapat di Gojek gitu ya. Di Gojek itu kita sebut titles are toxic. Jadi kita nggak encourage orang mengejar title kalau di Gojek. Tapi yang dikejar adalah role-nya sama impact-nya. Nah, itu lebih besar pengaruhnya terhadap kepuasan dia sebagai desainer dan juga kepuasan dia memberi impact ke orang banyak. Jadi bisa jadi ada desainer yang baru 2 tahun, newbie, tapi dia udah ngerjain project yang impactful banget, misalnya bikin layanan yang transport misalnya yang besar, penggunaan untuk orang banyak. Jadi kita nggak terlalu ngejar ke title, kita selalu encourage orang untuk fokusnya di role dan impact-nya. Tapi kalau kita bicara secara struktur, ya paling tinggi head of design. Head of design-nya, jadi biasanya kalau di desain, kalau di corporate itu ada 2 yang di atas biasanya, yang dia ngurusin production, which is ngurusin kayak produknya, terus kayak misalnya ngurusin tim yang ngurusin kreatifnya gitu ya, production. Ada yang satu lebih di yang manajemen sama operation. Nah itu biasanya paling tinggi kayak gitu. Kalau kita sendiri ngelihatnya bukan masalah di jabatannya sih. Jadi kita misalnya orang kalau di Gojek walaupun dia manager atau dia jadi individual contributor, jadi expert, itu bisa jadi punya kompensasi yang sama juga. Jadi kita nggak bilang bahwa kalau kamu jadi manager itu berarti naik jabatan, enggak. Jadi ada orang yang emang jadi manager itu, dan semua bukan secara nature. Kalau desainer nggak secara nature jadi manager. Desainer itu kan hands on ya. Jadi secara nature-nya lebih kepada individual contributor. Tapi kita mau nggak mau kita harus punya manager desain. Nah itu pilihan. Dan itu bukan kenaikan pangkat kalau di Gojek. Itu kayak lateral move. Jadi jalan ke samping, tapi sekarang role-nya lebih banyak ngurusin orang dibanding hands-on design. Kalau kita ngeliatnya kayak gitu sih, lebih fokusnya di impact. Jadi kamu setiap bulan, misalnya setiap 6 bulan kita review, impact-mu apa, bukan kita lihat kamu jabatannya apa, enggak. Impact-nya apa sih ke bisnis, ke users, itu yang kita appreciate.
Dan kita pengen orang punya pemikiran yang sama. Jadi setiap orang itu bukan ngejar title, tapi ngejar impact-nya apa. Karena kalau udah ngejar title, nanti cenderung kayak menginikan mulai berpolitik. Nanti Betul. deket-deketin yang di atas, atau misalnya yang ini itu supaya dia naik segala macam, atau malah bikin cara yang supaya dia naik. Itu kita nggak encourage. Jadi lebih ke impact-nya. Di tahap ini benar-benar saya juga ngajarin gitu desain-desain supaya impact-nya apa nih, karena saya selalu nyebut, mungkin Mas Toki juga dengerin podcast saya, jadi saya selalu ulang terus, yang manusia terbaik itu yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Nah itu yang kita kejar selalu, dan kita sampai appreciate, kita kasih reward-nya berdasarkan impact-nya ke customer. Untuk bisa jadi kayak Mas Boris gitu kan, what does it take sih Mas untuk jadi Mas Boris? Apa yang orang harus punya untuk bisa jadi Mas Boris, atau berkarir seperti Mas Boris, atau jadi orang cocok untuk kerja bareng Mas Boris? Itu paling sedikit banyak mirip sama yang dibilang sama Yoki. Kalau Yoki pakai istilahnya rezeki udah ada yang ngatur, ini luck. Luck itu definisi saya kan when opportunity meets preparation. Jadi opportunity itu kadang-kadang kita nggak punya kendali. Kendalinya bisa kita pakai berdoa, kalau keyakinan saya gitu ya. Tapi yang preparation ini yang kita bisa punya kendali. Jadi kita nggak boleh menggantungkan nasib kita di hal yang kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kontrol adalah kita sendiri preparation. Kita belajar, kita kasih yang tadi dibilang kasih yang terbaik. Kita selalu increase knowledge kita selalu kenal banyak orang, silaturahim supaya ilmu kita nambah juga, dan kita ngasih ilmu ke orang lain. Udah gitu ya itu fokusnya ngasih impact. Begitu kita fokusnya udah memberi impact ke orang banyak, itu kayak lingkaran kan, jadi kembali lagi ke kita. Begitu kita ngasih impact ke orang, manfaatnya kembali ke kita, ya orang lebih trust ke kita dipercaya, dan ya gitu, jadi kita diangkat gitu ya, naik jadi manager, naik jadi head design gitu kan. Cuma kalau misalnya ditanya secara jalurnya gimana jadi kayak saya, ya itu aja sih. Sama mirip-mirip dengan yang dibilang sama Piko sama Yoki juga, pokoknya kerjakan yang terbaik, mikirnya pokoknya saya harus kerjain yang terbaik dengan waktu yang ada, terus hasilnya ya resultnya kita serahin sama yang di atas gitu. Cuman itu prosesnya kayak gitu, belajar, yang paling penting belajar sih, Cendika, karena begitu kita stop belajar, kita udah ngerasa paling tahu, itu di saat kita udah mulai jatuh gitu. Kalau kita mau naik terus, kita harus justru kalau kita makin banyak tahu, kita makin tahu bahwa banyak yang kita nggak tahu. Betul. itu yang pelajaran yang paling pentingnya gitu, dan itu harus bikin kita jadi lebih humble. Saat kita humble, kita mulai naik. Mantap. Jalurnya banyak sih, jalurnya bisa macam-macam buat jadi desainer. Ini by the way, meskipun aku yang ngemoderasi, kayak Piko, Mas Yuki bisa tanya yang Mas Boris juga loh, kayak saling tanya-tanya gitu kalau pengen ngobrol. Bukan dari tadi ya, kita diem terus ya tadi. Iya, tadi makanya mau tanya banyak sebenarnya pertanyaan Mas. Tapi memang dulu memang sempat pengen ketemu Mas Boris kan. Waktu itu Mas Boris Surabaya ngisi di Geko ada sama Pak Zainal. Cuman pas hari itu sorenya itu sudah mulai berangkat ke TCO Mas. Jadi emang tadi itu sayang banget nggak ketemu itu. Kalau nggak saya bisa belajar banyak ya dari Yoki ya. Kebalik. Jadi yang saya lihat dari Mas Piko, Mas Cendika, Mas Boris ini kan memang kalau secara teknikal itu memang semua ilmu sudah ada di internet ya. Cuman banyak teman-teman lain yang miss, yang mereka nggak amati adalah kehidupan sehari-hari maupun pencapaian sebagai manusianya. Kayak contohnya bagaimana dia sebagai seorang Muslim, bagaimana Mas Cendika sebagai seorang anak ke orang tua, sehingga saya lihat kalau main di Facebook Mas Cendika, orang tuanya juga senang membahagiakan orang tua. Itu memang Mas Piko berbagi sama teman-teman yang lain, itu memang hal-hal yang teman-teman lain mungkin miss, yang di situ yang dianggap itu bukan pendukung itu, faktor kesuksesan itu. Ya itu menarik kan. Menarik juga. Kalau ditanya misalnya porsi seharian ngedesain, kalau saya sendiri sekarang udah mungkin cuman 2 jam kali ya, sejam 2 jam. Sisanya ya hal lain. Kalau mungkin di stage sekarang lebih banyak hal lain yang lebih penting daripada kerjaan. Masih didengar sama orang ngecek nanti. Lebih penting ya berarti yang nggak penting gitu kan. Jadi ada yang paling penting, ada yang penting paling penting banget, ada yang lebih penting gitu.
Mungkin ini juga buat Cindika, buat saya juga ngasih tahu bahwa tiap orang jalurnya beda-beda gitu ya. Jadi ada yang kayak saya senang jadi employee gitu kan, ada yang excitement-nya muncul dengan adrenaline competition, ada yang buka bisnis kayak Mas Piko gitu kan. Nah itu, jadi mungkin ya saran saya sih jangan kayak misalnya lihat orangnya terus saya mau jadi kayak Mas Boris, enggak. Jadi kita harus kenal diri kita sendiri dulu. Apa yang Betul. bikin kita exciting, karena waktu itu sempit banget di dunia gitu ya. Jadi kalau kita nggak ngerjain hal yang kita suka, itu sayang banget gitu. Dan kita nggak bisa patokannya ke orang lain, kita harus lihat diri kita sendiri gitu. Apa sih yang bikin kita excited? Jadi ini contoh bagus soalnya, jadi jalur apapun orang bisa hidup survive, malah mungkin bisa thrive gitu ya, bisa sukses kayak Mas Piko sama Mas Yoki sama Mas Cindika gitu. Nggak harus jadi employee kayak saya misalnya. Nah, jadi kalau misalnya mau ngelamar, silakan kirim email ya, jangan ragu-ragu. Mas Boris, Jadi kalau kita bicara impact-nya ya kita jalurnya bisa macam-macam. Yang penting impactful, bisa jadi kompetitor, dari entrepreneur, kayak Mas. Kita jadi bisa macam-macam, yang penting impact, sama fokusnya impact ya jalurnya bisa macam-macam. Tapi Mas Boris sempat nggak sih berpikiran untuk akhirnya bikin studio, bikin tim sendiri sebagai seorang entrepreneur gitu? Oh, yang nawarin banyak banget sih, nawarin buat terutama setelah saya jadi mentor di Google Launchpad gitu kan. Ini mentoring kenapa nggak buka sendiri aja, kita bayarin gitu kan. Cuma saya lihat ada hal lain yang lebih penting sih. Saya ngelihat buat saya sendiri ya, mungkin buat yang lain enggak, tapi buat saya sendiri, kalau saya ngerjain sesuatu saya bakal fokus banget, dan saya ngelihat kalau saya jadi entrepreneur saya bakal bisa jadi urusan keluarga, dan nauzubillah min zalik, mungkin urusan ibadah tuh saya bakal kayak minim aja lah, nanti sholat aja gitu. Saya lihat saya nggak sanggup di sananya. Saya ngelihat kalau saya sebagai employee saya lebih bisa ngatur waktu, walaupun ya dengan posisi sekarang emang sibuk banget. Cuman saya kelihatannya kalau saya kesana saya harus tahu weakness saya di mana gitu. Saya ngelihat weakness saya tuh kalau saya udah di status itu saya fokus, saya bakal gila-gilaan gitu. Nah itu saya nggak sanggup. Anak saya udah gede-gede soalnya sekarang, susah. Kerjaan di perusahaan yang membatasi Mas Boris untuk nggak gila-gilaan di kerjaan gitu ya? Jadi bisa lebih ngatur waktu lah. Ngatur ya, lebih schedule ya. Betul. Kalau saya buat saya gitu ya, karena udah punya anak buah, terus sudah ada sistem yang jalan, ya emang itu dibilang katanya ironinya kerjaan kayak gitu. Misalnya kita mati besok, seminggu udah ada gantinya kalau perusahaan orang lain. Cuma saya jadi ngeliat terus jadi advantage buat saya. Jadi ya kita nggak terlalu istilahnya apa ya, emang kerjanya keras, tapi kita nggak seolah-olah kalau kita punya perusahaan sendiri gitu kan, itu bakal lebih gila lagi saya gitu. Betul. Gitu. Saya ngelihatnya gitu, keluarga bisa jadi saya nomor sekian kan, saya nggak mau kayak gitu. Itu pribadi sih, pribadi. Tadi Mas Boris bilang ditawari jadi mentor, kenapa nggak bikin kelas sendiri aja kan setelah jadi mentor di Google Launchpad? Sekarang kan fenomenanya justru tawarinnya untuk buka perusahaan sendiri. Banyak yang nawarin buat modalin, tapi saya nggak tertarik. Aku sih bayangin Mas, kalau Mas Boris akhirnya punya keputusan untuk bikin kelas sendiri, kayak teman-teman lakuin sekarang, itu bakal seramai apa gitu. Mungkin tapi akhirnya sekolah sih ya. Kalau sekolah mungkin ya, suatu saat. Nah, amin. Sekolah desain. Insya Allah. Amin. Tunggu saya pensiun beberapa tahun lagi. Nanti di Bandung nih, saya di Bandung. Iya, dingin. Tapi konsisten sekarang bikin podcast gitu ya untuk sharing knowledge-nya ya. Mencoba untuk konsisten. Susah itu soal konsisten itu. Mencoba untuk konsisten. Aku Mas tidak mau mengecewakan fans. Ini kayaknya butuh bikin kita nih, bikin polling dari sekian ratus yang nonton nih, fansnya Mas Boris berapa, fansnya Piko berapa, fansnya Yogi berapa. Nanti saya kalah, malu saya. Enggak. Oke, Gojek, ininya turun, pamornya rendah. Jangan. Sekarang masuk ini, apresiasi apa sih sebagai kompetitor yang menurut Mas Yogi itu top yang bisa Mas Yogi aim? Atau sekarang di posisi yang menurut Yogi sudah mentok nih? Kalau saya apresiasinya, kalau saya senang tuh bahwa klien tuh juga senang bahwa problemnya mereka solve, kemudian mereka sangat suka dengan solusi yang ditawarkan, mereka benar-benar nggak nyangka, surprise dengan desain yang atau hasil ya tadi solusi yang kita berikan. Sudah cukup sebenarnya gitu. Jadi nggak ada
pengen apa yang nanti setiap ikut pasti menang. Kalau sekarang aku lihat Mas Juki di top coder ya katakanlah. Oh, iya. So, Ini itu kan Mas Juki MVP, ada most jadi sekarang uh, MVP top coder. Sekarang ada kesempatan untuk dapat project one to one dengan top coder dengan langsung dengan klien juga. ya. Itu ada lagi nggak ke depannya kira-kira? Sebenarnya banyak Mas, untuk private tax itu memang berlanjut dari lama sudah banyak. Jadi ketika suatu project itu sudah selesai, next-nya dia ada mini tax itu bisa kita dikontak langsung gitu bisa. Nah, saya saat ini tergabung di MVP yaitu komunitasnya di Top Coder. Lebih suka untuk mengencourage teman-teman yang baru belajar itu untuk tetap belajar. Jadi kalau memang dia berkompetisi, bahwa bukan melulu uang yang harus dicari, tapi kesempatan belajar dan bekerja dengan project-project untuk di company yang besar itu sangat bermanfaat banget, lebih dari uang kalau saya bilang. Benar-benar. Kalau Mas Piko gimana nih? Apa sih kedepannya gambarannya pengen apa AWW ini? Punya ratusan karyawan atau nyanyi Gojek atau gimana? Enggak beda ya? Beda. Ya sebenarnya sih kalau di tim sendiri sih lihat apa karyanya nampil terus digunain orang lain itu udah seneng sih. Jadi bukan jadi project gitu. Kadang kan ada yang project masuk terus udah selesai, ternyata setelah di development sedemikian rupa nggak jadi launching gitu kan, kayak kita sayang gitu loh. Tapi kalau emang kita udah mulai dari building dari awal terus kita websitenya itu live, banyak yang gunain, apalagi dapat kabar dari kliennya pemasukannya naik gitu, bangga juga sih sebenarnya. Jadi memang sama ya antara bertiga kalian nih, memang motivasinya tuh bisa memberikan manfaat tuh yang bikin kita jadi puas dan bahagia dalam profesi kita masing-masing kan. Iya sih. Jadi sebenarnya sih kalau untuk tim sendiri sih emang OWW itu punya visi sih. Jadi yang pertama emang membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Terus yang kedua emang semoga tim di OWW itu bisa makmur semua lah. Amin. Jadi sejahtera gitu. Mensejahterakan desainer. Oke. Saya mau main dikit nih, Cendika. Oh iya, silakan Mas Boris. Tadi kan nanya gimana sih paling tinggi apa gitu kan. Jadi seolah-olah kayak misalnya kalau desainer yang kerja di corporate atau startup, ya tujuannya saya pengen jadi VP design misalnya. Terus terang kalau udah jadi VP ntar bakal MHI lagi. Ini saya share pengalaman aja gitu kan. Saya kan sekarang VP gitu ya. Tapi ya kita pengen terus-terusan. Jadi kalau ngarah jabatan nggak bakal habis-habis. Jadi jangan ngarah jabatan. Nah kalau di desain yang sekarang ini kita lagi kencang ini adalah gimana supaya desain itu setara dengan yang lain. Kalau kita lihat kayak engineering misalnya atau marketing itu dia bidang yang udah ada puluhan, mungkin kayak engineering ada ratusan tahun misalnya. Tapi desain itu baru muncul mungkin 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun belakangan lah. Jadi masih desain banget. Jadi dalam maturity-nya kalau di startup atau di korporasi ya masih kayak bayi istilahnya, belum dianggap. Itu tugas para desainer nih yang dengerin sekarang nih buat bikin. Jadi desain itu bukan cuma sekedar solving problems kalau di corporate. Jadi kalau kita bilang desain itu solving problems, bukan itu. Dia harus naik lagi tingkat jadi mengidentify problems yang biasanya dikerjain sama orang lain. Kita bantu. Tapi yang paling bagus ini yang jadi paling dasarnya itu ya adalah kita bisa menginjek humanism. Saya nggak tahu bahasa Indonesia apa humanism ya. Jadi bikin produk yang ya ada unsur humannya gitu, humanismnya. Kalau sekarang kan betul, memanusiakan produk. Itu yang harus jadi misi paling tingginya, bukan jadi VP-nya, tapi gimana desain itu bukan cuma solving problems, tapi bisa identify problems yang benar-benar bermanfaat dan bisa memanusiakan produk. Itu yang setiap desainer apapun levelnya dari mulai newbie sampai VP harus punya misi suci itu ya. Jadi secara umum nanti di dunia ya orang hidupnya lebih nyaman gitu kan. Jadi secara umum kehidupan bakal lebih asik, orang bakal lebih santai, lebih terbantu dengan kita para designers ini semua gitu.
Itu Bener bener. tujuannya. Mantap. Jangan bicara title-nya. Iya. Tapi jadi menarik juga nih, karena kalau kita ngomongin masalah gimana kita dianggap kan, apresiasi sama profesi kita. Di kalangan desainer sendiri sekarang yang rame justru nganggap beberapa orang yang suka main dribble tuh hanya seorang visualer kan. Hanya seorang yang bermain visual, tuh nggak bisa impactful, nggak bisa diimplementasikan. Nah, sekarang aku pengen tahu tanggapannya masing-masing nih, yang fenomena sekarang terjadi nih. Dan juga advice bagi para desainer, kira-kira gimana sih tips untuk yang pengen mulai itu, apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka eksplorasi supaya bisa berkembang, memberikan produk yang impactful atau bisa bermanfaat lebih dari sekedar visual. Dari Mas Piko mungkin memang yang kerjanya di dribble bikin visual gitu ya, itu memang hal yang penting banget sih. Tapi Mas Piko sendiri ngerasa nggak sih sebagai seorang yang aktif dribble sering dapat cibiran dari orang-orang yang heavy di UX atau yang developer gitu? Ya jelas Mas, malah kayak dimusuhin gitu. jadi di Facebook itu sering banyak desainnya aneh-aneh, nggak bisa diimplementasi, desainnya ngeruwel, susah, nggak efektif. Ya nggak apa-apa Mas, emang apa ya, kalau aku pribadi sih memang kadang yang ditampilkan di luar itu kadang menjadi apa ya, cerminan diri sendiri gitu. Padahal sebenarnya kalau di project langsung itu ya nggak kayak gitu juga. Buat nge-trigger ya? Iya, jadi apa ya, kalau kata pepatah kan banyak jalan menuju Roma Mas. Nah, kalau di membuat produk kan, kalau Mas Boris kan lebih ke struktur lah. Kalau yang aku lihat lebih struktur, terus sistematis gitu. Nah, aku jalan apa ya, nyeleneh lah. Kenapa nggak dibikin yang kayak gini loh gitu. Gitu sih. Dan emang seru sih, jadi kadang menjadi perdebatan di netizen lah. Ya nggak apa-apa. Oh, tanggepnya ya nggak apa-apa gitu aja ya, Piko ya? Ya nggak apa-apa, kadang tak gasin aja gitu. Jadi biar rame, biar grupnya nggak sepi gitu. langsung ke Mas Boris dulu nih. Gimana Mas Boris tanggapinya? Dari yang visualer kan, sama sekarang Mas Boris ya emang UX heavy banget gitu kan. Fenomena sekarang yang antara kalau saya dulu engineer ya pasti saya bakal musuhan sama Mas Piko gitu ya. Dulu zaman saya yang kayak gitunya orang marketing atau bisnis, dan saya sering bilang enggak gitu ya, ke ini, oh nggak bisa gitu kan. Tapi saya sekarang di sisi yang lain ya, sebenarnya kalau kayak gitu enggak sih, bagian dari kita explore kan. Kalau kita bicara design thinking kan bagian di diverge ya harus gila gitu istilahnya. Kita nggak tahu mana yang bisa diimplement sampai kita tahu itu nggak bisa gitu. Atau misalnya kita bilang anything is seems impossible until it's done. Jadi kita nggak tahu mana yang possible atau enggak. Kalau kita lihat kayak desain yang udah ada nyobain Gojek yang baru yang 4.0, itu kan saya pernah bikin mirip kayak gitu tahun 2014-an tapi buat layanan lain gitu ya. Itu kan dibilangnya aneh gitu ya, misalnya floating navigation di bawah, terus harus pakai gesture, swipe left right gitu kan. At that time dimusuhin banget sama engineer gitu kan. Cuman ya pas udah sini-sini ternyata jadi hal yang biasa gitu kan. Sebelum Pinterest bikin, saya udah bikin dulu buat Rakuten Viki. Tapi dulu nggak diimplementnya parsial aja karena dibilang ini kayaknya desainnya aneh gitu kan. Kenapa sih harus swipe gini kan orang bisa tap bar segala macam. Jadi kita emang kalau sekarang sih enggak ya, stage-nya saya udah mengencourage orang buat gila gitu kayak desain-desain yang Mas Piko gitu. Soalnya kalau kita mau jadi leader bukan follower ya kita harus innovate. Soalnya itu yang membedakan antara follower sama leader itu adalah innovation. Gitu. Jadi ya harus innovate ya pasti halnya baru, dan seringkali hal yang baru dianggap gila atau nggak biasa sampai orang jadi terbiasa. Itu kita harus sudah kebal lah sebagai desainer. Cuma saya sering dengar juga, sering ada yang bagi meme itu ya tentang orang yang dribble itu visualnya kayaknya nih nggak bisa diimplement atau yang itu biasa, jangan didengar itu. Orang selalu ada, kita buat apapun pasti ada yang protes gitu. Jadi ya gitu deh. Kalau Mas, kayak sekarang kan Mas Boris di UXID ya, ini kan grup yang besar dengan membernya belasan ribu gitu kan. Banyak orang yang nge-share kemudian
banyak dapat kritikan kayak ini cuman visualer aja dan sebagainya. Tapi yang Mas Boris sebenarnya encourage bagi teman-teman yang aktif di grup kayak UX Idol sebenarnya mereka sharing yang seperti apa sih? Apa masih sah-sah aja sebenarnya sharing hanya visual atau sebenarnya harus yang seperti apa supaya tidak dapat atau yang salah justru yang kritik? Nah ini saya baru kalau admin kita suka ada notifikasi kan, ada yang di flag sama members gitu kan. Nah terus kebetulan nyambung banget sama yang tadi Mas Piko bilang. Jadi dia ada yang share screenshot tentang apa desain yang nggak bisa diimplement gitu, akhirnya dimusuhin sama engineer, terus di flag dia bilang kata hate speech katanya. Nah saya bilang ini boleh aja gitu kan, jadi komennya apa aja sih boleh sih, kita nggak pengennya orang santai gitu kan. Cuman kalau kita emang pengen belajar ya apapun sih, karena kita lihat kan misalnya buat perusahaan yang udah gede ya kayak Gojek, itu kan role designer tuh banyak. Jadi kita kayak UX kita sebutnya bukan UX, karena kita sekarang ambil term UX itu buat semua experience end to end. Jadi yang kayak sampai orang misalnya dia pesan GoFood, dia ambil makanan ada package-nya itu kita dalam umbrella UX. Jadi kita sebut kalau yang produk kita sebut product designer. Nah kita punya product designer, kita punya interaction designer yang ngurusin motion sama ngurusin design system. Kita punya UX writer, itu designer juga, tapi UX writer. Kita punya illustrator di bawah desain juga. Nah, kita punya yang operation design ops. Jadi ini semua designer semua. Jadi role-nya emang makin bermacam-macam dan ya semua kolaborasi gitu buat bikin produk yang bagus. Dan kita nggak, ya dalam prakteknya ya setiap orang bisa post apapun. Kalau mau belajar ya dia tinggal sharing gitu. Ini butuh komentarnya apa. Yang kritik pun sah-sah aja sih. Orang bebas, kita nggak pengen orang kritik. Kita jadi belajar kan ternyata hal kayak gini mungkin dikritik, mungkin yang posting juga harus belajar juga cara posting yang bagus misalnya. Dia harus spesifik minta apa. Kayak misalnya kita bisa belajar desain kritik, itu kan kita nggak bisa cuma tolong dong komen, nggak bisa kayak gitu. Kita harus bilang, saya lagi explore icons, tapi jangan komen di strukturnya misalnya. Jadi orang ngerti, kalau dia nggak ngomong kayak gitu, orang komen ini kok layoutnya berantakan, segala macam. Padahal dia itu lagi kerjanya di icon misalnya. Nah itu harus posting. Jadi kita, ya tempat belajar aja. Tempat belajar ya orang ada yang nggak bisa, kita ajarin. Orang yang mau belajar, dia sharing, dia lebih pinter atau lebih tahu, ya sharing, bebas sih sebenarnya. Yang nggak boleh ya yang itu aja. Kalau di situ yang hate speech beneran sama yang nggak nyambung sama desain. Kalau yang humor segala macam, bebas-bebas aja. Santai aja harus gitu. Santai isi ya. Mas Yoki, gimana Mas Yoki nanggapi? Mas Yoki kan sebagai seorang yang kerja dengan perusahaan besar, tapi juga terus mengupdate semuanya kan? Hybrid Mas. Jadi karena memang Behance, Dribbble, Pinterest kan suatu tempat untuk inspirasi. Tempat itu memang kita ya, walaupun memang istilahnya bisa di coding atau enggak itu kan masalah belakang. Tapi kalau kita goalnya adalah ngejar visual, otomatis itu jadi acuan kita. Dengan tetap ada koridor. Kalau di mana kita suatu challenge-nya atau project-nya itu adalah konseptual, itu kita segila mungkin tapi masih make sense tuh. Kalau sudah istilahnya masuk ke production itu berarti kita tahu batasan-batasan mana yang bisa diambil, mana yang enggak. Otomatis saya juga lihat teman-teman di Dribbble itu saya nggak pernah komentari bisa coding nggak. Nah, seharusnya sih mungkin challenge sendiri ya. Aku bisa nggak mengcoding seperti ini? Sepertinya seperti gitu sih. Aku coba sih gitu. Nah, gitu. Malah lebih keren lagi dan kayaknya memang ide eksplorasi memang itu suatu tahapan yang kita akan melangkah ke sana. Ada juga emang cuman dia visual TV screen borderless di mana semua interaction TV-nya tuh ya itu TV interaction tapi floating tanpa tanpa touch screen. Nah, itu kan suatu futuristik dan teknologinya ada, itu aja sih. Asik banget kalau ngeliat itu. Oke, mantap. Harus bikin ini sendiri tuh Cendika buat itu ngebahas proyeknya Yoki. Bisa. Mas Piko sendiri ya. Iya, harapannya bisa sharing lagi sih secara individual. Oke, sekarang udah jam 5 nih. Kita harus buka sesi tanya juga. Karena banyak yang komentar juga. Takut kalau cuma dicuekin aja. Oke, aku baca dulu komentarnya. Tak tampilkan mau ditanyain. Bagi teman-teman yang pengen tanya, langsung ketik sekarang komentarnya di Facebook. Kita akan bacakan.
Ini lucu nih. Kalau saya ikut kompetisi, ada lihat Mas Yogi, saya hindari. Ada veterannya soalnya di sana. Takut sebelum bertanding ini. Bentar Mas, ini Mas. Yang bagusnya di top coder Mas, walaupun veteran, newbie itu sama sekali nggak ada boundaries. Bahkan saya lihat sering kejadian kalau umpamanya veteran atau desain-desainer yang senior itu malah kalah dengan yang baru-baru. Jadi memang ketakutan itu wajar, tapi tadi benar kata Mas Boris, sampai itu selesai kita nggak tahu kita bisa apa enggak. Jadi ya goalnya ya selesaikan aja dulu sih gitu. Finish ya, presentasi ke hasil. Ini pertanyaan nih, Bang, ketika awal-awal belajar dulu, gimana sih proses itu berlangsung? Boleh dong ceritain detail prosesnya, misalnya berapa jam dalam sehari berkutat di depan laptop, apa aja yang dilakukan, sampai akhirnya jadi kayak sekarang. Ini tanya ke siapa ini? Ada 4 pembicaranya. Ada yang mau jawab nggak? Bang Boris duluan, yang senior. Pokoknya laptop sama buku jadi istri pertama aja. Tidur gitu ya semua, ya gitu deh. Pokoknya gila-gilaan itu. Bantu jawab lah. Sama komunitasnya. Sama orang. Bantu jawab. Oke, Mungkin sharing pengalaman aja sih. Dulu pas desain di awal-awal belajar UI desain gitu ya, memang agak bingung gitu loh, mau belajar ke siapa gitu. Tapi kan sekarang kan resource sudah banyak banget nih, kayak mungkin mediumnya Mas Dwinawan Insight Design itu udah komplit banget, mulai dari memulai karir di UI sampai ke expert itu udah ada. Terus yang kedua mungkin banyakin eksplorasi lah, karena kan kita nyoba gitu harus penting gitu. Terus mungkin ada juga patternnya yang dibikin Mas Yogi yang di dribblenya sub 1 apa ya Mas ya? Itu juga ada itu. Ya, itu juga ada. Terus yang penting seneng dulu sih kalau dari aku. Seneng ngerjain, terus penasaran. Kalau udah penasaran nanti ketagihan, terus lanjut terus nggak kerasa gitu. Bahkan dulu pas awal-awal gitu 2-3 tahun pertama itu ngerjain cuma explore, nggak bisa apa-apa ya, cuma muter-muter gitu bisa sampai 12-16 jam di depan laptop sama kertas gitu. Mantap, Mas Eki. Ya, nah, karena dulu saya awalnya juga memulai karir freelancer juga paralel dengan sebagai karyawan pabrik. Jadi begitu saya pulang lembur, ada waktu setelah semua sholat semua, saya gunakan waktu itu belajar desain. Itu memang semuanya pada zaman sudah punya laptop, saya masih komputer zaman kuliah saya pakai belajar. Istilahnya nggak ada alasan untuk tidak belajar. Waktu itu belum ada internet, jadi download, nge-save webnya tentang belajaran, tentang Photoshop, macam-macam. Akhirnya ya begitu pulang, dibuka komputer, belajar sampai ketiduran, tahu-tahu sudah azan subuh, lanjut lagi, sholat, habis itu lanjut belajar. Pokoknya memang korbannya itu, perjuangannya ya antara waktu tadi itu, waktu atau uang, itu aja. Oke, next question. Kan ada istilah itu, Cendika ada istilah 10.000 jam. 10.000 jam? Ya ada istilahnya kan, jadi buat jadi highly pilot itu harus 10,000 hours gitu, sama dengan bidang apapun. Jadi intinya ya semakin banyak sih latihan yang benar, jadi right practice makes perfect. Tadi kayak yang dibilang tentang Mas Piko tentang belajar, sharing, nah itu harus tanya ke orang. Belajarnya kita 10.000 tapi belajar sendiri susah juga kan, biasanya kita harus selalu belajar ke orang, tanya, dan kuncinya kuantitas sih. Makin banyak ya kita makin ahli. Tapi tadi kurang Mas, sering tanya ya, benar. Curiosity ya. Iya. Dan aku lihatnya di kayak platform kompetisi kayak yang bedakan top coder sama courser yang lain kan kita ada forum kan komunikasi. Dan memang beda ya, desainer yang memang suka menang tuh pasti paling banyak pertanyaannya, tanya macam mendetail itu kan. Jadi curiosity memang hal yang penting bagi seorang desainer. Oke, next question, udah mepet juga waktunya, semoga nyanda ini.
Kalau pengen tetap kerja freelance, apakah harus dengan cara ikut kompetisi? Maksud saya, seberapa banyak perusahaan di dunia yang akan tetap memberlakukan freelance? Kalau emang ada, perusahaan apa saja itu? Terima kasih. Maksudnya gimana ya? Mungkin crowdsourcing mungkin, Mas. Oke, Mas Yuki bisa dibantu jawab? Iya, karena memang trennya sekarang adalah cloud sourcing atau crowdsourcing, di mana nggak ada Outsource. keterikatan, ya nggak ada keterikatan antara employee sama company-nya. Karena memang kalau umpamanya konvensional itu kita harus kontrak, harus ada fasilitas, kemudian harus ada jaminan kesehatan dan sebagainya. Tapi kalau umpamanya ke crowdsourcing, kita bisa meng-hire seorang expertise, tapi hanya dengan fokus ke project-nya. Jadi setelah project selesai, ya nggak ada ikatan apa-apa. Nah, itu juga kedua belah pihak diuntungkan juga, di mana ketika project banyak, expertise-nya juga diapresiasi dengan jumlah yang diterima dengan banyaknya project. Begitu juga di perusahaan, ketika project-nya sepi, dia nggak akan expand banyak-banyak untuk meng-hire atau untuk membayar bulanan karyawan tetap gitu. Itu sih, Mas. Jadi freelance tetap harus ada terusnya. Akan kedepannya akan tambah banyak gitu sih. Mungkin loh ini menurut saya. Apalagi di era COVID gini ya, semua pada kerja remote, iya kan? Dan kayaknya efisiensi dan orientasi hasil perusahaan yang meng-crowdsourcing kan mungkin lebih dapat banyak alternatif. Termasuk kepikiran nggak sih Mas Boris di Gojek di proses ideation tuh mengandalkan crowdsourcing? Jadi kayak Gojek bikin kompetisi desain yang banyak source dari banyak desainer, nanti jadikan salah satu dalam proses fase ideasi. Kalau lihat sekarang mungkin agak challenging ya, karena banyak faktor kayak confidentiality sama dengan scale-nya sekarang. Mungkin enggak mungkin ya, karena itu ya banyak hal confidential dengan scale yang sekarang. Jadi udah beda dengan perusahaan yang mungkin baru mulai. Termasuk Piko ini mungkin termasuk tim yang akhirnya di-hire sama perusahaan ya, sebagai pihak yang di-outsourcing-kan untuk kerjaan desain. Ke klien paling gede siapa aku? Ada nggak sih nama-nama besar yang pernah nyantol di perusahaanmu, di timmu? Eversana pernah. Apa itu? Eversana? Iya, perusahaan medical. Sebesar itu ya, yang ngerjain orang Indonesia kerjaannya. Ya ini buat Mas Yogi pertanyaan ini pertama yang orang tanya orangnya. Mas Yogi semua kerjaan di-handle sendiri atau ada tim atau kalau enggak? Nah, ini sebenarnya ya di Topcoder tuh nggak boleh. Dia memang harus murni perseorangan, seorang desainer. Jadi nggak boleh kerja sama tim maupun bekerjakan 2 orang atau sebagainya, itu nggak boleh. Dan enaknya di situ memang peraturan semuanya itu memang ketat juga, baik maupun copyright dan sebagainya memang dijaga. Dan itu saya suka itu karena memang kompetisinya ya healthy banget, membuild karakter seorang desainer. Jadi kalau main ini saya nggak pernah ngetim di Topcoder, alhamdulillah nggak pernah ngetim. Karena memang kerjanya memang sendirian. Kecuali kalau memang kita beberapa desainer untuk ngerjakan satu task itu memang boleh. Tapi tahu sebagai individual di Topcoder-nya, bukan sebagai seorang tim. Oke, ini buat Mas Boris mungkin ya. Mas, untuk portfolio sebagai seorang UI UX designer, apakah harus mengutamakan presentasi atau functionality? Semuanya. Jadi harus nggak bisa. Mungkin kalau dari saya sendiri sih lebih 70% mungkin harusnya visual ya. Sayangnya kebalik gitu. Biasanya banyak 70% malah tulisan aja. Harusnya dibalik bahwa 70% bisa visual. Kenapa? Soalnya ya kita lihat output-nya sih. Proses juga penting juga. Output juga cara mempresentasikan itu pengaruh juga ke orang. Kalau di istilah di psikologinya desain tuh ada namanya aesthetic usability effect. Jadi kalau produk yang terlihat bagus itu kita perceive lebih gampang digunakan. Sama dengan presentasi juga. Kalau terlihat bagus kita bakal awalnya udah langsung mengkondisikan kayaknya presentasinya bakal bagus nih gitu. Udah isinya teks semua tapi ngelamar desainer ya itu harus agak warning. Selama Mas Boris kerja sebagai di corporate kan, sebagai atasan tuh meng-hire orang juga kan, sempat nggak sih dapat seorang yang lamar tuh yang Mas Boris impress banget sama portfolionya, langsung yes masuk timku,
Nggak pernah ada yang langsung. Jadi ada pernah waktu itu pernah ada yang dia di portfolionya dia bikin beberapa website buat Apple, termasuk waktu launchingnya Apple Watch. Wah itu kalau kita nggak interview kan, wah kayaknya keren banget, langsung aja terima gitu kan. Tapi ya kita tetap punya prosedur. Nah yang paling penting aja lah pas kita minta proses. Kalau kita bicara product design kan proses penting ya. Jadi bukan cuma masalah visual, tapi gimana dia come up with problems-nya, terus gimana solving-nya. Itu yang ternyata lacking di situ. Dan dia ternyata bukan pure dia ngerjain, campur-campur dengan kelihatan di situ. Jadi tetap sih nggak bisa kita langsung lihat portfolio impress. Selalu kalaupun misalnya dia portfolio bagus, proses bagus, tapi pas kita tes yang terakhir, kita ada namanya culture fit, itu nggak fit gitu culture-nya. Karena kita misalnya kayak di Gojek itu kita punya value, kan ada internal value yang kita harus ngecek. Jadi ada 10 value, kita ngecek gitu, dia cek nggak dengan ini, cek nggak gitu. Kayak misalnya dia selalu peduli dengan selalu bicara tentang tim gitu, bukan diri sendiri, atau dia misalnya bisa communicate clearly tentang masalahnya apa gitu. Jadi kita kayak culture check gitu, termasuk kayak kepribadiannya gitu kan. Jadi nggak melulu presentasi atau portfolio bagus langsung kayaknya langsung kita hire gitu. Kayak kita mendingan hire team player daripada rockstar yang single player gitu. Itu lebih penting buat team player daripada single player. Kalau di sama kayak main bola kan, nggak bisa orang cuman dribble doang tapi nggak passing ya. Nggak nyebut nama tapi ya. Aduh, saya pengen bahas lagi tapi waktunya udah mepet, masih ada pertanyaan. Ada tipsnya supaya jadi MVP Mas Yoki? Ya sama kayak Mas Boris, semua ya harus passion semua ya. Tapi sebenarnya ini kayaknya saya juga malah pengen tanya ke Mas Boris, makanya bukan ini pertanyaan kok buat saya semua. Jadi memang kalau MVP memang karena kita ini Mas Yoki. Iya, bukan. Karena platform kita juga lama, kita pengen sharing journey kita sampai betah di top coder, apa sih yang sudah didapat. Itu sebenarnya berangkat dari situ aja sih Mas. Jadi karena aktif juga di komunitas, akhirnya banyak tiap ketemu di US teman-teman juga ngobrol bareng rame-rame. Itu mungkin tujuannya sama. Jadi gimana member yang baru bisa merasakan advantage-nya, besok benefit-nya kalau join di situ. Sebagai seorang individu ya, bukan berarti mengikat harus full dari top coder, tapi memang sebagai seorang individu dan seorang desainer tuh gimana sih gitu. Itu aja. Oke, ini pertanyaannya aku sortir teman-teman ya, aku seleksi aja supaya tak cari yang lebih berbobot. Mas Boris, ada rekomendasi buku bahasa Indonesia tentang UX design nggak? Kalau mau belajar buku desain dari mungkin tanya yang lain, mungkin saya nggak tahu kalau bahasa Indonesia. Saya mau promosi buku saya tapi belum terbit gitu ya. Ada ya? Oh, udah bikin ya. Nah, nantikan teman-teman ya. Sebenarnya ada buku yang bagus ya, misalnya Design Sprint udah ada terjemahannya, itu bisa dari Jack Knapp. Kalau mau iseng, ini bukan promosi, buku saya juga ada tentang mendesain mobile UX dalam sehari pakai Design Sprint, e-booknya ada. Cuma kayaknya banyak buku yang udah diterjemahin sih, kayak Design Sprint. Terus ya itu artikel-artikel, jadi kayaknya nggak terbatas buku sih. Kalau buku saya kurang tahu, mungkin bisa ada Mas Piko atau Mas Yoki sharing yang bahasa Indonesia. Saya malah otak-ngatik di Mas Boris mah nungguin dulu di Medium-nya, besok ditungguin seri berikutnya kok nggak keluar. Lagi nulis Design Sprint sekarang. Untuk semuanya ingin untuk masa depannya UX designer, apakah masih cerah? Ada yang mau jawab? Mas Boris duluan mungkin. Mas Boris. Ya, saya kembali ke tadi sih, kalau role itu kan kayak kita bilang 10 tahun lalu, tahun 2010 itu UX designer mungkin belum biasa ya. Jadi kalau kita bicara role ya nggak ada yang bisa prediksi menurut saya sih. Cuma kalau kita bicara kontribusi kita di bisnis pasti selalu ada bagian orang yang ngurusin user, ada yang ngurusin bisnis, mau ngurusin teknologi. Selama kita bisa ngambil, misalnya saya mau fokusnya di yang user ya, mungkin nanti role-nya bukan UX designer apa sebutannya, tapi ya ada orang yang bakal bertanggung jawab buat visual dari produk atau bikin jadi suaranya users, nah itu pasti bakal selalu ada. Jadi ya kalau kita bicara cerah ya bakal ada terus gitu, itunya opportunity-nya selalu ada. Entah namanya apa ya pasti selalu ada yang mewakili 3 hal ini paling nggak, user, bisnis, sama teknologi. Kita pilih salah satu aja, itu pasti ada terus.
Oke. Ini Mas Piko nih, ada yang tanya Mas Piko. Mungkin Mas Piko aja yang jawab. Pengalaman yang paling diingat ketika mentoring di timnya. Challenge-nya mungkin di corporate dan agensi mungkin. Oh beda perbedaannya ya. Mentoring anggota timnya. Challenge-nya apa? Mas Boris sama Piko. Siapa dulu nih? Piko dulu aja, Piko dulu. Ciko dulu aja. Kalau mentoring di tim sih lebih nggak mentoring sih, lebih ke sharing sih. Jadi apa ya? Dulu sih paling inget banget sih ya pas hiring pertama itu. Jadi baru masuk, terus masih belajar dari nol. Jadi ya udahlah, kita belajar bareng, terus duduk bareng, berduaan ini kayak orang pacaran gitu. Maaf sebelumnya, ini Mas Boris jam berapa tuh maghribnya? Oh enggak, di sini jam 7:10 waktu Singapura, jadi 6:10 waktu sana. Masih agak nanti ya. Kalau Mas Diki udah buka. Saya 5 menit lagi, Mas. 5 menit Oh, lagi. Surabaya udah ya? Ya, mau siap nggak? 5 menit lagi, siap-siap nih. Nah, kita akan akhiri habis ini. Aku ada sedikit pertanyaan juga bagi semua pembicara. Kita cepat-cepat aja jawabnya. Ntar kasih dua kata, ntar pilih salah satu Mas Yuki ya. Dashboard atau landing page? Dashboard. Joystick atau steering wheel? Steering wheel. Vector atau pixel? Pixel. OS X atau Windows? OS X. Rapid design atau long deadline? Rapid design. Oh, suka rapid. Oke, kemarin Mas Yuki habis menang rapid design ya. Berapa jam kemarin tuh? Setiap desainnya 30 menit. Setengah jam, iya. Kasih satu screen gitu aja. Juara 1 ya. Ikuti dari awal sampai. Oke, Piko. Figma atau Sketch? Sketch, Mas. Dribble atau Behance? Dribble. Lokal budgetnya gede atau boleh budgetnya pas-pasan? Lokal budgetnya gede. Per hour atau by project? By project. Bakulan atau jual jasa? Dua-duanya kalau ini. Mas Doris, fotografi atau ilustrasi? Ilustrasi. iOS atau Android? iOS dong. Remote atau onsite? Onsite. Twitter atau Instagram? Twitter. Facebook atau Google? Nggak dua-duanya gimana? Google. Oke, kita mungkin Pak bicara Mas Yogi kalau udah waktunya satu buka mungkin bisa pamit dulu. Iya, saya pamit dulu teman-teman. Ya, saya sebenarnya pengen ketemu banget Mas Boris, tapi bukan bahas masalah technical UX, tapi memang impress sama individunya Mas Boris dulu dah. Dan juga Mas Yandika banyak utang cerita ke saya juga, Mas Piko juga, kita juga insya Allah ketemu main-main ke tempat Mas Piko juga. Dan terima kasih banyak sharingnya Mas Boris, habis itu juga apa manfaatnya, tips-tipsnya itu benar-benar saya sendiri juga merasa wah suka banget nih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Selamat buka puasa ya. Iya. Kalau bikin sesi sendiri sama masing-masing narasumber nih, udah setuju nggak nih kira-kira? Kita gali lebih dalam lagi untuk masing-masing profesi ya, untuk podcast ke depan insya Allah. Doakan saja semoga pada sanggup dan pada sempat. Oke Mas Yogi, makasih ya udah gabung. Pamit dulu teman-teman semua, Mas Boris, Mas Piko, Mas Yandika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Boris sama Piko masih oleh kan beberapa menit lagi kita jawab pertanyaan yang boleh. masih tersisa. Insya Allah boleh. Pertanyaan untuk Mas Boris, bagaimana cara kita mengetahui batasan-batasan dalam berinovasi dan bereksplorasi dengan resource yang sangat terbatas dalam satu tim? Saya bekerja di startup kecil sebagai seorang solo UI UX designer, dan ketika saya mencoba berinovasi dalam tim saya, ujung-ujungnya ada beberapa hal yang mesti dikorbankan karena batasan resource, seperti keterbatasan waktu dan teknologi yang digunakan, dan berujung kepada end result yang kurang efektif dari segi user experience. Langsung jawab ya? Langsung jawab. Iya, kalau di perusahaan manapun pasti selalu ada batasan ya. Nggak mungkin ada yang
unlimited resource. Mau di perusahaan besar kayak Google gitu kan, ataupun misalnya Gojek sendiri, kita selalu ada. Tapi saat kita berinovasi, saat kita kalau di tahap desain namanya kita diverge, ya kita nggak boleh kasih batasan sih, karena kita nggak tahu dari 100 mungkin jadi 50, nah kita nggak tahu kalau kita langsung 50 ya mungkin ntar jadi 25% gitu kan. Jadi kita selalu aim-nya paling besar, nanti ya di reduce pasti selalu ada. Dan itu bagian dari proses desain, di mana kita bisa kolaborasi dengan orang bisnis, orang teknologi, untuk dalam waktu yang singkat dan resource yang terbatas, ya gimana kita bisa bikin impact yang besar. Tapi yang paling jadi perhatiannya ya adalah bahwa kita launch itu bukan launch to celebrate kalau di kita. Kita sebutannya ada prinsip di kita, design principle namanya launch to learn. Jadi setelah kita launch, itu kita kesempatan buat learning tentang users, tentang apa yang jalan, apa yang enggak, business opportunity, terus kita improve lagi. Itu yang paling penting sih. Iteration-nya paling penting. Jadi pertama inovasi jangan ada batas, kemudian jadikan launching sebagai sarana buat pembelajaran. Itu yang harus selalu dipegang. Oke, mantap. Piko, Mas gimana caranya supaya setiap anggota dalam tim mendapat beban proyek yang sama, kalaupun ada bedanya apa yang harus dilakukan? Supaya adil gitu Mas Piko, beban proyeknya. Kalau dari timku, misal nih, project ada 2, ternyata timku cuma 5 gitu. Timku 5, tapi projectnya 2. Ya kita bagi aja, kira-kira 2 project itu bisa di-handle berapa orang sih? Katakanlah, oke lah kita yang ngerjain 3 orang. Berarti kan masih ada 2 orang yang nggak ngerjain project. Ya kita coba bikin study case explore aja gitu. Jadi coba kita kasih problem, terus coba kita solving, atau mungkin kalau dari marketingnya tim UWW pengen target, besok cobalah kita targeting tema pertanian biar besok kliennya yang masuk tentang pertanian gitu. Biasanya kayak gitu sih. Asik. Bang Boris, UI designer di Gojek ada berapa orang? Dan gimana pembagiannya, divisi area tugasnya? Mungkin maksudnya desainer atau UI aja. Kalau UI itu masuk di tim namanya IXD, Interaction Designer. Dia timnya lumayan gede sih. Kalau nggak belasan, ada ya belasan atau lebih lah. Dia areanya macam-macam. Jadi kalau kita disebut, kita ada kayak semacam streamnya. Jadi beda-beda. Ada yang ngurusin kayak asphalt gitu ya. Kayak misalnya yang design system, ada yang ngurusin motion. Jadi beda-beda sih. Ada beberapa tergantung. Cuma secara umum ya kita digrupkan dalam interaction designer. Jadi di interaction designer itu saya nggak tahu nih, kalau ya designer mungkin dia mengacu ke illustration juga nggak ya? Kalau illustration itu timnya beda sendiri, itu masuk ke kreatif. Jadi masuk ke kreatif. Jadi ada yang ngurus ilustrasi sama kreatif, itu beda. Masuk ke branding juga nanti ya? Branding, ya itu yang ngurus di illustration team. Oke, Jogja 7 menit lagi Adan, kita kasih waktu mungkin 2 menit lagi. Satu pertanyaan lagi. Kayaknya pertanyaan semua bisa dijawab di komentar deh. Mungkin kalimat penutup deh, dari Mas Piko dulu aja deh. Untuk seorang yang ingin berkarir di UI UX, advice-nya Mas Piko gimana sih? Sebagai penutup Mas Piko. Sarannya. Sebenarnya udah tak itu sih. Belajar terus, eksplorasi, coba terus. Karena kan kita nggak tahu rezeki kita itu pas yang di mana gitu. Terus eksplorasi ya, terus berkarya, nanti akan keluar rezeki nyantol gitu. Benar. Mas Boris, advice Mas penutup untuk teman-teman yang nonton yang ingin memulai karir di bidang UI UX. Kembali pertama itu harus tahu kita maunya ke arah mana. Jadi jangan ikutan tren. Kalau tren itu datang dan pergi gitu ya. Orang juga kan berubah-ubah. Jadi harus bisa ngenalin diri sendiri dulu, kira-kira kita interest-nya di mana. Jadi kalau udah tahu interest-nya emang di desain, ya baru mulai prosesnya. Lihat siapa yang kira-kira, misalnya mau jadi bikin studio, ya ikutin Mas Piko, terus jangan malu buat tanya. Saya rasa kalau orang-orang sekarang yang udah di atas, kayak Mas Piko gini, atau Mas Yoki,
itu pernah ngerasain dulu belajar, pasti mereka kalau ditanya bakal humble gitu ya. Jadi jangan takut buat tanya ke orang-orang yang udah sukses ini, belajar, kemudian selalu praktek. Jadi ideas itu nothing gitu ya. Kalau kita ngelihat ide aja, tapi saya punya pikiran pengen bikin suatu kayak misalnya Gojek, ngomong doang semua orang juga bisa bicara, tapi eksekusi penting. Jadi latihan itu penting, dan terus perbaiki diri terus, belajar, bertanya, terus juga jangan lupa juga mikirinnya bahwa yang paling besar itu adalah harus impact-nya ke orang. Jadi bukan cuma, oh gini, saya mau jadi VP design, saya pengen gaji sekian puluh juta misalnya, itu hilang cepat gitu, itu berubah. Inflasi itu puluhan juta itu berubah lagi berapa gitu. Tapi impact-nya gimana nih? Nah baru di situ baru kita bisa jadi desainer yang sebenarnya. Belajar aja sih, nanti gabung di XID itunya, aktif di XID belajar dan tanya yang ahli. Dan mungkin subscribe di podcastnya Om Boris. Sekalian promosi ya. Belajar UX design bersama Boris Hasian. Ada linknya di bawah itu ya, di komentar. Oke Mas Boris, Tiko belum aku kasih ya, aku akan tambahkan nanti. Makasih ya udah sharing-sharing, udah berkenan meluangkan waktunya di sore hari ini. Semoga tadi materinya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf jika dengan segala keterbatasan ini mungkin ada yang kurang berkenan dari apa yang disampaikan. Makasih Mas Boris sama Tiko. Terima kasih Cendika. Mudah-mudahan jadi pahala ilmu yang bermanfaat buat yang lain. Insya Allah. Amin. Makasih Mas Cendika. Nanti rekamannya akan kita share di grup. Mungkin akan aku upload juga di YouTube pribadiku, linknya di kanan bawah itu. Dan makasih udah nonton teman-teman ya. Udah stay tune sampai sekarang. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan. Dan sampai ketemu lagi di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.